Polemik yang melibatkan Isa Zega dan Shandy Purnamasari kini semakin memanas setelah muncul dugaan keterkaitan antara kasus ini dengan sindikat mafia skincare yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gledis. Kasus ini mulai menarik perhatian publik lantaran sejumlah nama besar yang terlibat dengan pihak-pihak yang terhubung satu sama lain. Nama-nama seperti Nikita Mirzani, Dr. Oki Pratama, hingga Doktif ikut dikaitkan dalam pusaran kontroversial ini, menambah ketegangan yang sudah memuncak. Menariknya, di tengah kerumunan kasus ini, selebritis Fitri Sahuteru pun hadir juga meramaikan persidangan. Walaupun dirinya tidak memiliki kaitan apa-apa dengan kasus Dr. Reza Gledis maupun kasus Isa Zega. Tindakan Fitri yang hadir di tengah kontroversi ini tidak diterima dengan baik oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah Doktif yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan beberapa pihak yang terlibat dalam kasus ini. Reaksinya pun sangat keras, bahkan ia tidak segan untuk melontarkan komentar pedas di media sosial. Lantas seperti apa tanggapan Fitri Sahuteru atas pesan tegas yang disampaikan oleh Doktif? Sebetulnya kuncinya ini ya untuk para sindikat kuncinya gampang. Kalau aku itu nggak mau ikut campur urusan kalian itu gampang. Jangan senggol-senggol aku, jangan ngebuzzer aku, jangan apalagian, jangan menggiring-begiring opini aku dalang, padahal dalangnya kalian tahu siapa ya. Sudah terucap, terlafaz dengan salah satu anggota kalian. Kakak, apa yang kakak katakan itu dia wayang itu benar semua kakak. Nah, udah terlafaz di geng kalian itu. Aku tuh masih konsisten tidak ingin ikut campur urusan skincare ya. Tapi jangan senggol-senggol aku. Aku udah damai nih, hidup aku nih udah damai. Please stay away dari hidup aku. Kalau aku juga nggak mau ikut campur atau berkomentar untuk urusan kalian. Sesimpel itu. Kalau aku ada di kalau aku ada mensupport Isa Zega itu, ya sudah itu urusan aku ya. Buat Teh Fitri Sahuteru, Teh Fitri, ada satu hal yang benar-benar membuat Doktif itu nggak habis pikir, ya. Kenapa kok kayaknya nih ya, kok nimbrung mulu sama urusannya Doktif? Dokter agak lain ya, kalau kau bilang, aku juga marah anak aku dibully. Bukan marah, aku sih udah ngamuk ya, karena kau tahu udah berapa ribu kali itu Kuli Koper ngedoxing aku, anak aku, keluarga aku, dan sahabat-sahabatku. Bayangkan 4 tahun jalan 5 tahun. Kalau sehari aja dia story 10 kali story, belum lagi reel, belum lagi feed di Instagramnya, belum di TikTok, belum di YouTube, berapa puluh ribu kali dia sudah ngedoxing saya ya. Jadi saya ini bukan lagi marah ngamuk. Jangan dibanding-bandingin dengan cerita dongengnya Isa Zega ya. Dan aku juga nggak ada tuh ngelihat Isa Zega ngebully anak. Ada, katakan kau bersaksi di sana. Bisa bedain nggak dengan awas loh nanti, nah namanya lagi hamil itu kan nggak tertuju, dongeng ya. Baru 2 slide bapernya nauzubillah. Dokter bingung Teh. Teh Fitri ini kan marah pada saat anaknya Teh Fitri dibully sama si Teh Nikita Mirzani. Betul ya, marah kan pada anaknya udah gede. Itu, anaknya udah gede terus dibully sama Teh Nikita Mirzani kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah beritanya seperti itu. Dibully, akhirnya Teh Fitri Sahuteru tersinggung, marah. Nah, yang ini Dokter tanyakan, ini anak yang dijaninnya di Teh Shandy Purnamasari itu dibully loh sama si Sahrul. Kok kenapa Teteh Bella sekarang posisinya? Ya kan? Anaknya sendiri tersinggung, tapi kalau anak orang dibully, yang dijanin dibilang cacat, nggak kenapa-napa. Apakah itu adil Teh Fitri? Ini mumpung aku lagi greget ya, karena aku tuh udah nggak bisa membiarkan orang ngedoxing aku di dunia maya. Ini untuk dokter agak lain ya. Kalau dia nggak ada kelainan sih nggak mungkin kemana-mana pakai topeng. Tidak ada yang mau ketemu kau ya. Kalau Ekles itu ke rumah aku, karena aku itu mentabayunkan Ekles sama siapa Panda ya. Akhirnya apa? Akhirnya damai kan. Panda nggak bikin rusuh lagi. Ekles juga sudah tabayun lah istilahnya gitu. Nggak usah aku jelasin. Nah, kau ini yang agak lain ya. Kau katanya tahu agama, beriman banget sehingga menista-nistakan orang lain. Harusnya ya kau itu malu ada orang menyadarkan kau. Yang nyenggol-nyenggol aku aja dari pertama kau ya.
telepon ke si Pak Ketua yang berakhirnya di blok, kok aku yang disalah, kau yang si Fitri. Pas udah dijawab, Kak Fitri adalah saudara saya. Nah, baru kau bilang, iya beliau. Agak lain emang kau ya. Nggak ada yang mau. Seusai jalannya persidangan yang semakin memanas, Fitri Sahuteru tidak tinggal diam. Ia merasa perlu memberikan komentar terkait salah satu saksi yang menurutnya terlalu beropini dalam memberikan kesaksian. Saksi tersebut yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan pihak yang terlibat dalam dugaan sindikat mafia skincare. Dianggap oleh Fitri memberikan pernyataan yang tidak berdasar dan terlalu subjektif yang dapat mempengaruhi jalannya persidangan. Agar tidak terjadi opini, kalau menunjukkan aja opini yang seperti jangan juga beropini yang ada cacat, tapi itu bukan bahasanya seperti itu gitu. Artinya biar dia disimpulkan sendiri oleh fakta. Ya, Kalau opini yang ada video atau postingan dari terdakwa yang seperti tadi disampaikan, misalnya menyampaikan anak itu cacat misalnya, tapi dijadikan. Nah, jadi saksi cukup menjawab yang ditanya. Kalau ternyata pernah saksi lihat tapi tidak jadi barang bukti, kita tidak bisa beropini di sini. Oke? Jadi ditanya aja nanti satu-satu, yang dilihat saksi yang mana, silakan saksi komentar. Kalau yang ternyata pernah dilihat tapi tidak pernah dijadikan barang bukti di persidangan, jangan komentari di sini. Oke? Lanjut, silakan. Nih ya, berkaitan dengan chat yang beredar ini, chat yang beredar disuruh dari 2023. Aku tuh udah tahu dari sebelum keonaran ini terjadi. Itu aku sudah tahu ya, sudah tahu siapa yang menyuruh, tujuannya apa, dari skincare zaman-zaman dulu, siapa yang kepengen hancur. Aku sudah tahu, tapi it's not my business. Kenapa aku ngamuk ini sekarang? Karena aku dibuzzer-buzzer ya. Dibuzzer-buzzer, tiba-tiba di WA ditanya ini itu. Ya sudah mendingan kan aku tahu juga hidup kau juga kan kelayangan nih ya. Nah, alhamdulillah ya, sekarang buzzernya stop. Wayang-wayang kalian juga nih stop. Udah terus konsisten gitu. Stop, jangan nyenggol aku. Kalau masalah Isa Zega, aku sebagai warga negara Indonesia ingin melihat persidangan yang terjadi di Republik ini, kira-kira adil nggak majelis hakim yang terhormat gitu. Boleh dong. Aku bingung ngomongnya gimana, karena aku tuh penasaran kan. Kalian bilang, Kak kenapa ngebela pembuli anak? Aku makanya sampai datang ke dalam persidangan ya. Aku lihat buktinya itu tidak ada. Isa itu mengatakan biar syukurin loh, nanti anak lo bla 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 misalnya gitu, itu menyumpahin ya. Tapi yang aku lihat di dalam bukti itu, dia berkata, nih catat ya, antara nyumpahin sama mengingatkan. Dalam dongeng dia ya, yang ada yang baper, jangan jahat-jahat kan lagi hamil, nanti kalau jahat bla bla bla. Itu mengingatkan, bukan nyumpahin. Itu untuk siapapun orang yang sedang mengandung. Tentu kita ngelihat orang gila aja amit-amit, kita ngelihat sesuatu yang di kasat mata aja kita ngomong amit-amit. Nah, itu diingatkan untuk siapapun yang sedang hamil, hati-hati dalam bersikap. Aku mau tahu apakah benar Isa Zega menghina anaknya. Kan aku mah orangnya nggak mau katanya, makanya aku ke Kepanjen. Pas aku lihat di dalam dongengnya Isa itu, yang orang jadi tersinggung dan baper itu ada kata-kata awas ya Jeng, nanti kurang lebih gitu ya, mengingatkan awas kan lagi hamil, nanti kalau jahat-jahat anaknya gini-gini. Beda kan dengan nyumpahin. Kalau nyumpahin kan lagi hamil, nanti anaknya mudah-mudahan apalah, didoakan apalah, itu namanya nyumpahin gitu. Ini lagi bukan main sidang-sidangan, bukan lagi main saksi-saksian, ini bukan lagi syuting ya. Ini kita dudukin, ini adalah undang-undang ITE, harus jelas. Saksi ahli aja mengatakan tidak bisa, namanya dongeng itu dipidanakan gitu ya. Pasti ini abis ini aku dibuzzer lagi. Nggak capek ya? Pasti tahu. Alah, pembela penista katanya. Dengar ya,
Aku juga punya akidah di dalam agamaku. Aku udah puluhan kali ngomong. Ya sudah, itu pilihan Iza Zega. Tetapi dalam tindakannya dia sehingga dia dipenjara di sana sekarang itu, aku penasaran apa yang membuat dia dipenjara. Kan katanya kata salah satu saksi itu, kata yang bertopeng itu, ITE tidak bisa dipenjara katanya. Makanya dia juga tersangka di Medan kan songong ya nggak? Karena dia tahu ITE itu nggak bisa dipenjara. Kenapa Iza Zega dipenjara itu kan? Terus apa lagi ya? Sudahlah ya, pokoknya mah aku akan tetap menyuarakan, membela orang yang menurut aku benar. Ya basi, kalau udah jangan main buzzer-buzzer lah. Sekarang masyarakat itu udah pinter. Mana yang diketik sama manusia, mana yang robot, mana yang disuruh, mana yang hati nurani, itu udah paham ya. Udah sayang-sayangin lah uangnya kalau untuk bayar buzzer. Karena menurut aku pribadi ya, nih boleh berbeda pendapat. Penista agama itu menurut aku, apa-apa orang itu tidak berpikir bawa Al-Quran. Kan ada tuh dokter bertopeng di atas kepala yang naruh Al-Quran tuh, bahwa dia tuh tidak ada maksud selain kemaslahatan masyarakat, katanya gitu kan. Tapi kan diduga ada chatting beredar minta 20M. Nggak takut ya? Nggak takut. Nah, kalian bedain ya, mana yang benar-benar penista, mana orang yang bertobat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun aku tidak membenarkan Iza Zega ya untuk pergi ke Mekah, itu pilihannya dia ya, tapi dia sudah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.